6 bulan berlalu di tempat rehab. Dari junior sampai akhirnya jadi senior yang suri teladan. Waduh. Bercocok tanam dan beternak ikan jadi cara yang kurang mempan buat gua. Untungnya gua punya cara sendiri untuk mengatasi kebosanan di tempat rehabilitasi. Apa caranya dan bagaimana melakukannya? Selamat mendengarkan bagian kelima dari Coki Rehabilitasi, Pecandu Senior. Selamat datang di podcast Diary Coki Rehabilitasi. Setelah minggu kemarin kita disubstitute dengan Noise Live. Terima kasih banyak. Noise Live-nya ramai banget. Thank you. Dan sekarang kita datang di episode kelima. Dan di episode 5 ini gue akan bercerita mengenai suka duka gue sebagai pecandu senior. Bangsat. Ada namanya pecandu senior. Ini harus saya ralat ya judulnya ya. Ex pecandu. Karena kalau judulnya pecandu senior, saya yakin dari ribuan atau puluhan ribu orang yang mendengar podcast ini ada 10 atau 20 orang staf BNN denger. Nah, makanya harus kita ganti judulnya adalah ex pecandu senior. Tapi gue yakin loh, gue gak tahu kenapa ya, gue yakin loh yang dengerin ini ada loh aparat. Halo Pak, saya sudah tidak make. Enggak nih, gue kasih tahu ya. Gue sekarang sudah clean, gue udah sober, gue menjunjung tinggi yang namanya sobriety. Gue menjunjung tinggi sobriety. Gue udah setahun lebih, gue sudah clean. Dan bahkan ini yang menunjukkan integritas Noise ya, sebagai sebuah perusahaan yang menjunjung tinggi sobriety dan cleanliness. Itu gue sebelum tapping ini tuh tes urin dulu. Semua kru tes urin dulu. Dari 20 kru yang tes urin, akhirnya syuting hanya 5. Maksudnya karena alatnya rusak. Itu. Dan itu semua bercanda dong. Hey, tidak mungkin asli. Dan selamat datang di Diary Coki Rehabilitasi. Gue akan membahas atau mengatasi rasa bosan yang ada di rehabilitasi. Karena tantangan terberat saat kita ada di rehabilitasi itu adalah mengulangi kegiatan yang sama again and over again. Tapi sebelum kita mulai podcast kita kali ini, gue pengen mengucapkan terima kasih dulu kepada pendengar podcast Diary Coki yang sedang hamil. Jadi di beberapa episode sebelumnya gue sempat mengadres bahwa ada beberapa ibu hamil yang memang mendengar podcast Diary Coki. Karena ternyata gue lihat di komen-komen makin banyak ibu hamil yang mengaku bahwa dia mendengar podcast Diary Coki. Dan itu, percaya atau enggak, memberikan apa ya, gue jadi ada kayak semacam beban moral di pikiran gue untuk menjaga kata-kata gue. Karena yang mendengar bukan hanya Anda, hei ibu, tapi janin Anda juga mendengar. Karena ini bahkan bukan komedi untuk anak balita loh. Ini komedi untuk janin. Apa komedi untuk janin? Susah. Oh, saya ada satu komedi untuk janin. Tapi ini dark. Nih, komedi untuk janin nih. Tidak diaborsi. Ya tidak bagus dong. Ini hal positif loh. Hal positif. Pokoknya terima kasih banyak buat ibu-ibu hamil yang mendengarkan podcast Diary Coki. Thank you. Semoga Anda nanti lahirannya sehat. Dan semoga anaknya lahir nanti bisa berguna untuk bangsa dan negara. Dan mudah-mudahan nanti begitu anaknya lahir, anaknya bisa menjadi pemilik rehab, bukan penghuni rehab ya. Kalau jadi penghuni rehab agak dark. Tapi saya berharap anak-anak ibu-ibu akan menjadi pemilik rehab, bukan penghuni rehab. Walaupun biasanya sih yang punya rehab sempat menjadi penghuni.
Thank you banget atas supportnya. Dan seperti biasa, untuk meng-acknowledge dukungan kalian semua, saya akan membacakan komen-komen yang ada di episode sebelumnya. Yang which is episode sebelumnya adalah episode 4. Oke, ini dari dari FUCKKKK. Oke, ini juga sebenarnya sudah mulai membuat saya resah ya, tapi saya baca aja komen ini, bangsat. Petok. Dan ada tanda kurung. Ini yang bangsat. Ada tanda kurung. Gokil sekali podcast ini, sudah di peringkat kedua saja ya. Cak. Ada artinya. Goblok. Nggak gini. Anda komen petok-petok saja sudah why. Dan ini lebih why lagi, Anda memberikan artinya. Goblok. Dan ini ya, gue lihat ya dari ribuan komen, sepertiganya petok-petok. Anjing nih, nyobain ini lihat. Ada lagi nih, satu lagi nih. Ada lagi dari Wahyu_666. Dia bilang begini, Bang, aku petok. Nanya petok-petok. Petok, aku tuh mau keren kayak lo, tapi petok. Goblok. Gini loh, hei para pendengar saya yang saya cintai dan teman-teman saya semua, begini. Apa gini, memang saya punya kewajiban untuk membaca komen. Tapi saat Anda petok-petok, Anda berharap balasan apa? Emang anjing kalian. Dan sekarang gini deh, nggak apa-apa deh, kalian mau komen petok-petok bebas sudah, gua nggak bisa melarang juga. Siapa gua ngelarang-larang kalian? Terserah, bebas. Tapi ini gua kasih jangan ya. Tapi gini, di podcast ini aja, ya. Mohon maaf, di podcast ini saja. Lu mau komen petok-petok, mau komen jungkir balik apapun, bebas di podcast ini. Karena gua, oke, gua nggak masalah. Jangan di podcast orang lain. Karena gini, produser gua, Alfonsus, dia sudah bercerita bahwa dia kan bukan cuma produser gua, dia juga produser podcast lain. Jadi kalian kan juga bukan cuma dengar podcast gua, juga dengar podcast lain. Silakan dengar podcast lain di Noise, bagus-bagus semuanya. Kalian juga dengar podcast lain. Gini, kalau kalian dengar podcast lain, komenlah sesuai konteks dan jokes yang ada di podcast tersebut. Jangan Anda masuk ke podcast lain tiba-tiba petok. Pembuat podcastnya juga bingung. Dia juga, kapan kita pernah membahas petok-petok? Dan Anda bikin malu. Dan yang anjingnya, live Instagram gue udah gak wajar. Gue setiap kali live Instagram pengen promote misalnya tour gue, Maaf Saya Bebas atau Lucu Fest, kalian komennya semua cuma petok. Gue sumpahin yang komen-komen ini ya, lu lagi daftar mau bikin KTP, nanti pegawai negerinya petok biar mampus lu anjing. Bangsat. Dan yang paling nyebelin tau gak apa? Gue omelin gini, makin petok bangsat emang kalian. Ya udah, terserah lah. Kalian mau komen apapun bebas. Tapi maksud saya sekali-sekali, atau gini, kalau kalian mau petok, setidaknya kayak yang tadi, dikasih dalam kurung. Jadi saya tahu kalian ngomong apa. Saya kan bukan ayam beneran anjing. Ya, lagi ya. Ini dari Hadi Nugroho 93. Kayaknya lahirnya tahun 93 ya. Dia bilang gini, kayaknya sih bakal seru kalau ada pengalaman horor di rehabilitasinya. Tungguin aja. Gue bakal ceritain khusus pengalaman horor nanti di episode selanjutnya. Di episode berapa itu ya? 6 ya? 6. Ya bener, abis episode ini. Tungguin aja ya. Komennya banyak banget men. Ini dari Danan 89. Oke, dia bilang katanya, jangan tegang-tegang bang, make aja dikit biar chill. Bangsat. Tolong BNN di track nih, saya cepuin nama akunnya. Danan 89. Apaan ini, saran apa anjing? Bangke anjir. Oke, yang terakhir ini gue harus bacain karena lucu banget. Dia bilang katanya, ini dari Rian Tibo. Dia bilang katanya,
Sepertinya rehabilitasi bisa menjadi tempat healing yang menyenangkan. Waduh. Ya kalau lo pencandu sih silakan aja datang ke rehabilitasi. Intinya thank you banget komen-komen kalian semua. Dan jangan lupa like ya, like saja podcast ini. Dan komen-komen sebanyak-banyaknya. Karena komen-komen kalian yang lucu-lucu pasti akan gue bacain. Kenapa gak akan gue bacain? Karena gue pengen kalian juga menjadi bagian dari podcast Rehabilitasi Coki. Bahkan saya sudah bikin tagline untuk podcast ini. Ini rehabilitasiku, mana rehabilitasimu? Waduh. Oke, selamat datang di podcast Diary Coki di episode ke-5. Dan episode kali ini gue akan ngebahas tentang bagaimana mengatasi rasa bosan. Oke, gue bahas dari diri gue dulu sendiri. Jadi ini timelinenya nih, gue cerita pengalaman gue di sini nih. Ini udah sekitar 6 bulanan lah, 5-6 bulanan gue ada di rehab. Dan gue banyak banget ketemu junior-junior. Nah, sebelum gue lanjut ya, terms junior dalam rehabilitasi itu agak tricky. Kenapa? Karena kalau terms arti kata junior dalam konteks yang umum itu kan artinya adalah orang yang baru. Kurang lebih kayak gitu kan definisinya kan. Kalau junior dalam definisi umum itu adalah orang yang baru di satu tempat. Permasalahannya kalau konteksnya kita bawa ke rehabilitasi, kata junior ini agak susah kita terapkan. Kenapa? Karena banyak orang yang masuk berkali-kali. Ada yang udah 10 kali, ada yang udah 12 kali. Rekor yang gue kenal terbanyak masuk rehab 17 kali masuk rehab. Pertama kali dia masuk rehab tuh umur 14 tahun. Sampai dia udah umur hampir 40 tahun, dia tuh keluar masuk rehab. Nah, kalau definisinya gini kan, yang baru masuk rehab tuh mau kita bilang junior juga dia lebih ngerti definisi rehab itu yang sebenarnya. Makanya kalau misalnya kita ngomongin soal rehabilitasi, konteks junior nih agak tricky. Kita juga agak sulit untuk bisa menilai apakah ini junior, apakah ini tidak junior. Jadi kemungkinannya 50-50 lah. Kalau ada orang yang masuk rehab tuh biasanya dia udah pernah masuk rehab yang sebelumnya gitu. Jadi gue jelasin dulu di awal. Tapi waktu gue ada di rehabilitasi yang kemarin, setelah gue 5 bulan, 6 bulan kan gue ditunjuk jadi ketua ya. Kayak yang gue ceritain di episode kemarin, gue jadi pengkoordinir. Gue kurang suka ya pakai istilah ketua ya. Gue lebih suka jadi pengkoordinir. Karena ketua kan pemimpin. Pemimpin kita siapa? Indonesia, Pak Jokowi. Pengkoordinir siapa? Pak Luhut. Powerfulan mana? Jadi saya lebih suka disebut sebagai pengkoordinir. Ya nggak apa-apa lah kan saya pokoknya mendukung Pak Jokowi. Saya cinta Opung Luhut. Nah balik lagi, gue akan bahas secara detail bagaimana cara gue, dari gue sendiri dulu aja deh. Bagaimana cara gue untuk mengatasi kebosanan yang ada di rehab gue kemarin. Jadi sebenarnya rehab gue ini adalah rehab yang sebenarnya secara program cukup ingin memfasilitasi penghuninya supaya tidak bosan ya. Ini bisa dilihat dari banyaknya program-program yang ditawarkan tempat rehab gue untuk dilakukan oleh para penghuninya. Dengan harapan dengan melakukan hal tersebut bisa mengatasi rasa bosan. Contoh, di rehab gua itu disediakan tanah kosong. Ini real ya, gua nggak bercanda. Di rehab gua itu disediain tanah kosong yang cukup besar dan kita diperbolehkan untuk bercocok tanam. Kita tinggal request aja mau minta benih apa. Nanti kita dikasih benihnya dan kita boleh menanam apapun yang pengen kita tanam dan kita akan menuai hasilnya di situ. Kita bisa nanam cabai, kita bisa nanam segala macam lah gitu. Jadi tujuan dari tempat rehab gua tuh waktu itu selain itu bisa mengatasi rasa kebosanan, itu juga bisa menambah soft skill kita sehingga setelah kita keluar dari rehabilitasi kita tidak jadi pecandu tapi jadi tukang sayur. Lebih ke arah situ. Tapi intinya sekalian dikasih soft skill. Gue pernah coba untuk menanam. Cuman ternyata memang menanam ini malah buat gue ngebosenin. Kenapa? Karena kita dikasih bibit, gue buka tanahnya, gue taruh bibitnya, gue kasih pupuk, gue siram, kasih pupuk, siram, dan numbuhnya itu lama. Gue inget banget ya waktu itu, gue juga goblok sih. Gue minta gue nanam pohon duren kalau gue nggak salah. Pohon ini akan saya besarkan sampai nanti bisa saya santap durennya. Sampai akhirnya saya tahu faktanya, dari biji duren menjadi pohon duren perlu waktu bertahun-tahun.
Dan kalau ada pilihannya, apakah saya akan menunggu ini sampai jadi pohon atau keluar cepat? Ya jelas saya keluar cepat. Jadi akhirnya saya tidak bercocok tanam. Karena selain perlu waktu yang lama, alasan kedua kenapa saya tidak bercocok tanam adalah karena rehab gua kan ada di Cibubur. Cibubur kan sering hujan. Nah, karena sering hujan tuh jadi ada tanaman-tanaman tertentu yang memang jadi mati gitu karena hujannya, airnya kebanyakan apa dan yang lain-lain. Belum lagi hama, belum lagi yang lain-lain gitu. Dan kita harus ingat waktu itu kita tinggal sama jangki-jangki yang memang punya kecenderungan untuk menjadi pencuri. Emang bangsat. Gue inget banget ya ada teman gue, dia nanam cabe. Cabenya udah keluar men. Cabenya udah ada gitu. Terus dia udah punya udah punya impian kan. Wah, cabenya udah banyak nih. Nanti cabenya pengen gue ambil, gue pengen masak Indomie besok deh gitu. Nah, di rehab kenikmatan kecil seperti itu tuh sangat berarti karena kan kalau di luar kan kita makan Indomie pakai cabai kan bisa kapan aja, tapi di rehab itu sangat berarti. Oke. Jadi sengaja nih nggak diambil cabenya nih. Oke. Nah, teman saya jangki yang lain sudah melirik, tanaman cabai dia sudah berbuah. Nah, besoknya saat yang punya tanaman cabai kembali ke perkebunannya, tanda kutip ya, cabainya sudah hilang. Anjing, cabainya sudah dicuri. Sudah dicuri oleh jangki-jangki lain. Dan lo tahu gak yang paling lucu dari cerita itu apa? Jadi malamnya sebelum dia tidur, dia ketemu temennya, adalah temennya gitu kan, teman kita di rehab. Teman kita ini lagi makan Indomie pakai cabe. Terus yang punya tanaman cabe, wah enak banget nih Indomie pakai cabe. Besok aku juga akan seperti itu. Yang dia tidak tahu itu adalah cabe tanamannya. Dalam hati pasti yang makan Indomie, ini kan cabemu, cabai curian lebih enak. Jadi yang pertama bercocok tanam kita, terutama gua sih secara pribadi, gue bosen bercocok tanam karena satu kelamaan. Dan yang kedua hasil buminya selalu dicolong oleh jangki-jangki lain. Jadi kita nggak bisa benar-benar menikmati pekerjaan kita. Jadi skip. Gue tidak bisa mengobati rasa bosan gue dengan bercocok tanam. Yang kedua apa? Yang kedua adalah melukis. Jadi tuh dia punya perpustakaan. Di perpustakaannya itu tuh ada kayak kanvas kosong dan ada cat air banyak banget. Jadi kita disediakan tempat untuk melukis. Nah, permasalahannya memang melukis ini apa ya, memang menyenangkan sih, tapi kalau memang lo nggak punya bakatnya ya emang lo nggak bisa gitu, jadinya cuman kayak coret-coretan anak SD aja gitu. Jadi itu juga bukan solusi buat gue pernah coba cuman beberapa kali, habis itu udah selesai. Habis itu kita juga punya program kayak misalnya beternak ikan. Jadi kita punya kolam yang cukup gede dan ikan yang kita ternak tuh ikan nila. Jadi kita punya 2 kolam ya, jadi ada kolam di tengah itu yang cukup gede, itu isinya ikan nila. Terus kolam yang dekat lapangan tuh ikan bawal. Jadi ada 2 ikan. Jadi nanti kita dikasih bibit ikannya, kita ternak tuh. Nah, lagi-lagi permasalahannya kalau kita memanage atau memelihara sesuatu di rehab itu selalu jadi zonk karena banyak kasus pencurian. Jadi brengsek. Jadi biasanya aturan rules dari rehab itu adalah kalau kita ternak ikan itu hanya boleh dipanen saat waktunya boleh dipanen. Kenapa? Karena nanti kalau ikannya udah gede-gede, nanti ditimbang, diambil kolamnya, dikuras, ditimbang, dijual ke petugas rehab. Nanti uangnya itu akan dipakai untuk membiayai event-event selanjutnya yang akan diselenggarakan oleh anak-anak. Jadi kayak swasembada gitu. Maksudnya baik dong. Tapi namanya jangki, hukum saja dilanggar. Apalagi aturan rehab. Yang terjadi adalah ikan itu setiap malam kalau gedenya masih nanggung dibakar. Jadi kita malam-malam tuh begitu semua udah pada tidur, kita turun ke kolam, kita ngambil ikan, turun ke kolam ngambil ikan. Sampai gue inget banget, lucu banget. Jadi ada susternya di sana tuh ngelihat kolam. Ini sudah 3 bulan, kenapa ikannya tetap kecil-kecil? Semuanya dicolong. Dan selanjutnya adalah dengan berolahraga. Jadi olahraga kita di sana ada bulu tangkis, ada futsal, ada basket, ada volley, ada fitness, ada biliar, ada banyak banget.
tempat olahraga yang bisa kita lakukan di sana. Nah, tapi olahraga yang menggunakan lapangan ini kita nggak pernah bisa melakukannya dengan baik. Kenapa? Karena gini, lapangan di tempat rehab gua itu entah kenapa banyak lumutnya. Sehingga kalau kita mau pakai lapangannya, kita harus bersihin dulu itu lapangannya. Yang mana gini kan di tempat rehab itu kita bayar per bulan. Nah, bagian dari uang yang kita keluarkan untuk membayar tempat rehab itu harusnya ada di bagian cleaning service. Di cleaning service di mana bukan bersihin kamar kita ya, tapi kayak lapangan apa itu dimasuk ke dalam maintenance lah. Tapi dalam kenyataannya di tempat rehab gua itu lapangan itu tuh nggak pernah di maintain sama tempat rehab gua, paling jarang-jarang. Sehingga akhirnya kalau misalnya kita mau pakai lapangan, yang terjadi adalah karena itu lumutan. Sebelum kita misalnya mau main volley nih, kita bersihin dulu lapangannya. Yang bangsatnya adalah karena lapangannya berlumut, mau kita main volley, kita mau main volley, lapangannya berlumut lagi, bahaya itu. Karena kan kalau lapangannya berlumut itu licin. Kalau licin kan nanti kita bisa lagi main volley cedera lah, atau geger otak lah, atau meninggal, leher patah, bahaya itu. Jadi akhirnya misalnya kita mau main volley nih, yang paling rutin waktu itu di zaman gue volley. Kita mau main volley, lapangannya berlumut. Kita bersihin dulu. Kita bersihin tuh satu lapangan. Pas sudah selesai bersih, sudah capek, tidak sanggup bermain volley. Jadi olahraganya ya bersihin lapangan. Itu bener-bener why sih. Jadi volleynya sendiri itu jarang. Ya kita sempat rutin sih main volley, tapi dengan resiko cedera leher patah. Jadi jadi olahraga di rehab tuh tingkat cederanya tinggi karena lapangannya berlumut. Gua nggak tahu ya, mudah-mudahan di podcast ini setelah ini keluar sudah ada perbaikan, sudah mulai bagus. Karena gue inget banget dulu tuh sebelum kita mulai pakai lapangan, kita harus perbaikin tuh lapangan. Bukan perbaikin sih, kalau perbaikin mah kita cor ulang dong. Bukan, kita harus sikat-sikat tuh. Ya kalau kita sikat-sikat lapangannya capek ya, sebelum olahraga udah capek sendiri lah, emang bangsat. Jadi kita selalu bosan lah. Olahraga yang menolong, tapi biasanya energi kita capek dibersihin lapangannya daripada make lapangannya. Dan akhirnya yang selalu gue lakukan dan teman-teman gue lakukan untuk mengatasi kebosanan di rehabilitasi, apa teman-teman? Coli. Coli adalah hal yang paling mudah dan bisa kita lakukan di mana-mana. Asal tidak ada CCTV dan tidak kegap orang-orang. Gue sulit untuk mengakui ini, tapi jangan-jangan Reza Orgil yang suka coli itu visioner. Dia sudah tahu sebenarnya dengan dia coli di lapangan, coli di mana-mana, dia sebenarnya dengan kata lain ingin menunjukkan mungkin kepada kita, inilah yang akan kamu lakukan 3 bulan ke depan. Coli. Anjing. Dan biasanya untuk bercoli ini gue pakai bahasa vulgar aja ya, karena gue ngerasa kalian semua teman gue, jadi nggak apa-apa gue agak sedikit vulgar. Dan buat ibu hamil bodoh amat, lagi lo denger gue. Biar nanti Anda bingung, begitu anak Anda lahir, begitu anak Anda bisa ngomong, kata pertamanya coli. Bingung kan? Nah balik lagi, coli ini membuat kalau lagi mandi pagi-pagi kita ngantrinya panjang. Karena kan gini, kamar mandinya itu kan di-share. Jadi kita ngantri dong. Nah, orang-orang itu suka berlomba-lomba dapat kamar mandi pertama supaya bisa mandi lebih lama. Tentunya mandi lebih lama bukan untuk kebersihan badan, karena ada spare waktu yang kita sisakan untuk coli. Nah, kenapa lama? Karena kita nggak megang HP. Kalau coli tidak direhabilitasi, kita bisa lihat bokep. Tapi kalau direhabilitasi kita kan nggak megang HP. Jadi colinya itu coli manual. Jadi bener-bener kita, wah ini anjing banget sih kalau gue ingat. Jadi itu kita setiap pagi duluan mau mandi supaya kita mendapatkan spot kamar mandi yang paling pertama dan bisa mandinya lebih lama. Kenapa seperti itu? Kenapa kita perlu waktu lebih lama untuk coli? Karena kan kita nggak pakai HP, jadi kita harus bikin imajinasi, teman-teman. Nah gini, kalau yang memang dari sananya sudah mesum, colinya lebih cepat. Karena untuk bikin storyline bokep di pikiran itu lebih cepat kan. Wah ini gini-gini ada. Kadang ada orang-orang bangsat yang memang saking tidak punya imajinasi, dia tuh bikin storyline di kepalanya tuh
terlalu lama dari mulai kenalan dulu karena dia nggak mau one night stand, emang anjing, jadi harus kenalan dulu terus bangsat udah selesai belum ini baru kencan ketiga belum ngewe, bangsat, nggak gitu dong, langsung aja di bagian bokepnya bangsat. Jadi yang terjadi sama penghuni rehabilitasi itu di tempat gua selama berbulan-bulan adalah kita memang melatih imajinasi kita ya, terutama untuk kebutuhan colai. Ya, tapi kan tidak mungkin ya kita melakukan hal yang gue ceritakan itu terus-menerus 24 jam, kan nggak mungkin ya. Jadi ada juga hal-hal yang kita lakukan yang memang itu bagian dari fasilitas tempat rehab gua. Contoh, kita punya ruang karaoke. Di rehab gua itu ada ruang karaoke. Jadi dengan sound system, dan jadi ruang karaoke dan ruang bandnya, dan itu namanya ruang musik, ruang karaoke dan ruang bandnya itu dijadiin satu. Jadi ada jam-jam tertentu di mana kita diperbolehkan untuk menggunakan ruang musik. Awalnya penghuni perempuan dan penghuni laki-laki itu bebas masuk ke ruang musik untuk menikmati nyanyi karaoke bareng-bareng. Ya tapi namanya lagi-lagi jangki kan, bangsat ya. Jadi ada satu temen gua, dia lagi karaokean, dia nyanyi lagu Oasis kalau gua nggak salah ya, dia nyanyi lagu Oasis sama penghuni rehab cewek. Jadi penghuni rehab cewek masuk, anak-anak cowok masuk. Abis itu kita pasang lagu Oasis. Abis itu temen gua ini dia terbawa suasana kan, dia saking terbawa suasananya, dia loncat-loncat, headbang dan lain-lain. Terus ada penghuni rehab cewek di sana diangkat-angkat. Diangkat-angkat kayak gitu. Nah, yang dia lupa adalah di atas nih ada CCTV. Sehingga kalau dari CCTV atas begini, posisi dia ngangkat-ngangkat tuh kayak lagi mesum. Security datang, dibubarin karaoke-nya langsung. Apa ini? Apa ini? Waduh, dibubarin. Setelah dibubarin, akhirnya semenjak kejadian itu kita dibikin aturan bahwa yang boleh menggunakan ruang musik itu dibagi jadi jatah per hari. Jadi misalnya hari ini yang boleh make cewek, hari selanjutnya yang boleh make cowok. Jadi disesuaikan by gender gitu. Nah, terlepas dari fasilitas yang ada di rehabilitasi gua juga, kita bikin acara-acara sih yang bisa bikin kita lebih enjoy atau bikin rasa kebosanan kita lebih agak menurun, biar nggak stres lah gitu di rehabilitasi gue. Dan biasanya kalau lagi bikin acara itu gue selalu dibantu sama tangan kanan gue. Jadi gue punya tangan kanan di sana. Tangan kanan ini adalah orang yang membantu merealisasikan ide-ide yang ada di kepala gue untuk bikin event atau acara-acara. Nah, mungkin kalian bertanya, kok di dalam rehab bisa bikin acara sih? Gue jelasin dulu nih biar gak salah paham. Jadi di rehabilitasi gue itu setiap seminggu sekali di weekend kita dikasih budget sama tempat rehabnya untuk bikin sebuah kegiatan. Namanya Saturday Night Activity, SNA. Nah, di Saturday Night Activity itu kita dikasih budget. Nanti kita dikasih kebebasan untuk menggunakan budget itu. Kita mau belanja apa, mau beli apa untuk makanannya, atau budget itu kita pakai untuk bikin acara gitu. Jadi memang itu adalah bagian supaya memang kita tidak bosan, itu difasilitasin sama rehabnya. Jadi gua biasanya sama tangan kanan gua ini bikin konsep-konsep lah untuk weekend gitu. Apa acara yang biasanya dilakukan gitu. Nah, sebelum gua bakal cerita mengenai acara apa yang pernah kita buat, gue pengen kasih tahu bahwa kalau nggak ada tangan kanan gue ini, gue nggak bisa sebut namanya siapa ya. Kalau nggak ada tangan kanan gue ini, itu pasti banyak banget orang-orang yang bakal bosen di tempat rehab gue, karena dia ini eksekutor banget. Tangan kanan gue ini memang bener-bener ngerti bagaimana caranya mengeksekut dan menghandle jangki-jangki. Dia rasnya Cina. Jadi di rehab di zaman gue tuh sangat menarik ya. Koordinatornya saya adalah orang agnostik ateis, tangan kanan saya adalah orang Cina. Iya, jadi memang pada saat itu rehab dipimpin oleh orang-orang kafir. Dan awalnya tuh dia ngerti banget program-program rehab, dia ngerti istilah-istilah rehab, dia ngerti Serenity Pray, dia ngerti The Creed. Jadi kalau lo masuk rehab tuh ada sebuah filosofi rehab yang harus lo hafalin lah. Dia tuh paham banget. Ternyata setelah gue ngobrol, tangan kanan gue ini dia udah masuk rehab 4 kali. Dan tangan kanan gue ini hidupnya fucked up.
dan dia kecanduan sabu sama kayak gua gitu. Dan yang lebih plot twist lagi adalah tangan kanan gua ini adalah fans saya, fans konten saya. Jadi sekali lagi ini makin mengukuhkan bahwa keraguan gua mungkin benar. Apakah fans saya pemakai narkoba? Itu tuh yang jadi pertanyaan buat saya gitu. Jadi buat BNN kalau misalnya ingin mencari the next target, waduh, coba cari dari follower saya. Nggak bercanda ya. Kayaknya sih itu kebetulan aja. Itu yang paling anjing tuh gini. Tangan kanan gue tuh selalu ngomong, gila Cok. Kan umurnya seumurnya. Dia selalu ngomong, gila Cok, gue tuh gak pernah kepikiran loh bisa ketemu lo. Terus gue bilang, gue juga gak pernah kepikiran bisa ketangkep terus ketemu lo. Gak, maksud gue, kenapa ketemu public figure di tempat rehab itu adalah prestasi? Tidak, itu bukan prestasi. Saya dan Anda bertemu di tempat yang salah. Jadi tidak ada yang harus diselebrasi gitu loh. Bahkan beberapa gitu ada orang yang waktu ketemu Anji, ketemu gua, ketemu Viko, ketemu Ardito, terus ketemu Jeff Smith. Waktu Anji keluar kan ada Viko, ada Jeff Smith, ada gua, ada ya ada public figure lah pokoknya kan. Ketemu lagi bareng gitu. Terus dia di tengah gitu, di tengah-tengah influencer dan public figure. Terus dia bilang, "Gila, ini momen terbaik dalam hidup gua." Goblok. Mungkin menurut Anda momen terbaik, tapi kan kita bertemu karena dipersatukan oleh polisi. Gitu loh maksudku. Oh ya, sebelum gue lanjut ya. Tangan kanan gue ini punya hobi yang bangsat. Dan hobi dari tangan kanan gue ini suka diikuti sama rehab-rehab yang penghuni-penghuni atau residen-residen rehab yang lain. Jadi gini teman-teman. Kita kan dikasih TV. Jadi di ruang tengah itu ada TV. Di TV itu kita bisa nonton apa aja. Dan biasanya penghuni rehab itu adalah yang tangkapan polisi. Oke, jadi tangkapan polisi, di assessment sama BNN, kita diputuskan untuk masuk rehab gitu. Jadi banyak yang ditangkap polisi. Nah, hobi bangsatnya tangan kanan gue nih tau gak apa? Tangan kanan gue nih hobi bangsatnya adalah nonton acara 86. Ada yang tahu gak acara 86 itu apa? Acara 86 itu adalah acara di mana aparat nangkepin orang karena narkoba. Nggak, maksudnya ini bener-bener, maksudku gini. Kita semua di situ kan sudah live action. Kita semua di situ kan sudah mengalaminya langsung. Kenapa hobinya menonton acara itu? Dan yang paling anjing, anak-anak di rehab gua itu pada ngumpul di jam tertentu nonton 86. Nonton 86. Wah anjing seru banget, bego banget nih, harusnya begini. Terus gue bilang, bangsat lu kenapa nonton ini? Gue bilang, ini kan yang kita alami. Terus dia bilang, iya bang, gue mau belajar gimana caranya supaya bisa ngumpet lebih baik. Bangsat banget. Menurut gue itu salah satu, buat gue why, tapi buat mereka itu salah satu cara mereka untuk mengatasi kebosanan. Jadi ya gue bisa bilang apa gitu. Itu dan coli yang kayak tadi gue bilang gitu. Coli dan nonton 86 itu cara kita mengatasi kebosanan. Nah sekarang balik, acara-acara apa sih yang pernah kita bikin? Oke, jadi kita bikin jadi kita bikin acara tuh setiap weekend tuh namanya Saturday Night Activity. Biasanya yang paling umum kita bikin acaranya adalah nobar, nonton bareng. Jadi kita punya satu proyektor, di mana proyektor ini akan ditembakkan ke layar yang gede banget di main hall, dan nanti kita akan nonton bareng film apa aja gitu. Dan biasanya untuk menentukan film apa aja yang mau kita tonton, kita by vote. Jadi nanti kita akan bikin voting. Oke, ada 5 judul film nih yang akan kita tonton. Ada film ini, film ini, film ini, film ini, film ini. Kalian mau nonton film apa gitu. Dan biasanya mereka request juga mau nonton film apa gitu. Itu Saturday Night Activity, kita movie night, kita nonton. Atau biasanya semenjak ada gua, ada Viko dan ada Ardito, kita bikin performance night. Apa itu performance night? Jadi gua nge-MC, Viko stand up, Ardito nyanyi. Dan itu hampir setiap minggu. Ya ada beberapa minggu kita bikin gitu, dan itu acaranya pecah banget. Kayak synchronize, bedanya karena ditangkep.
Tapi gue serius ya. Dan setelah gue ngobrol sama konselor gue yang ada di sana, jadi kan banyak artis-artis tuh yang masuk tempat rehab gue. Jadi ada momen dimana waktu itu sempat ada Elo, sempat ada Iwa K, sempat ada Jeffrey Nicole, sempat ada apa. Itu memang bener-bener sempat ada momen dimana kalau Saturday Night Activity setiap minggu tuh itu literally kayak festival musik gitu, karena banyak musisi yang masuk sana gitu. Apakah para musisi menggunakan drugs? Tentu tidak dong. Ada kok musisi yang nggak pakai drugs, banyak. Jangan salah paham ya. Banyak kok musisi yang nggak pakai drugs, banyak. Tapi lagunya tidak enak. Anjing, ini masih gue kena masalah nih ngomong gini. Tapi bodo amat, orang lucu. Aktor banyak yang masuk rehabilitasi. Tapi apakah semua aktor pakai narkoba? Tidak. Gua ini garis bawahi tidak. Tapi yang tidak pakai narkoba biasanya aktingnya jelek. Enggak. Itu jokes ya. Itu bercanda. Banyak kok yang clean karirnya tetap bagus gitu. Oke, kita nggak usah masuk ke sana. Balik lagi. Di acara itu ya itu acara yang biasanya gue buat. Nah, salah satu acara terbesar yang pernah gue inisiasi adalah acara tahun baru. Ya, jadi waktu itu kan gue masa tahanan gue di rehab itu tuh gue ngelewatin tahun baru gitu, dan itu tahun baru pertama gue yang sober. Karena kan alkohol nggak boleh, apalagi drugs gitu. Jadi itu tahun baru pertama gue yang sober. Jadi gue dituntut sama pihak konselor untuk apa istilahnya ya? Untuk membuat konsep acara tahun baru. Oke? Nah, karena ini adalah acara tahun baru untuk bersama, tentunya gue kembalikan lagi ke anak-anak dong, supaya mereka nggak bosan kan. Karena kita dikasih budget lebih lah untuk tahun baru saat itu. Jadi supaya mereka nggak bosan, gue bikin rapat tuh ke anak-anak. Gue bilang, oke guys, gini, kita dikasih budget sekian, ini budgetnya cukup besar, dan kalian pengen konsep seperti apa untuk tahun baru. Jadi gue lempar ke anak-anak. Nah, anak-anak bilang, gue mau ini mau pengajian, bangsat. Jadi mereka tuh pengen doa bersama. Apa ya istilah orang Islamnya ya, gue lupa. Pokoknya mereka pengen pengajian. Karena rata-rata kan saat itu mayoritas anak-anak di sana kan muslim. Dan mayoritas mereka yang ada di rehabilitasi itu religius. Sering banget mereka berdoa. Mereka tuh jadi religius, pada sering sholat. Kenapa? Berdoa supaya cepat keluar. Gitu tuh, paling sering tuh kayak gitu. Jadi waktu kemarin tahun baru itu banyak banget yang pengen konsep acara tahun barunya tuh minimalis, tidak hingar-bingar, tapi mengedepankan puji-pujian kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi yang Kristen bikin acara kebaktian sendiri, yang Muslim tuh bikin acara pengajian atau apalah, gue nggak kurang tahu namanya. Begitu. Dan yang mengkoordinasi adalah Coki Pardede, seorang ateis, mengkoordinasi acara besar dua agama. Dan hasilnya semua orang puas. Gokil. Itu the true toleransi itu the true toleransi. Koordinatornya agnostik ateis, tangan kanannya 9 naga, waduh, Chinese kan, tangan kanannya Chinese. Pesertanya ada yang Muslim pengajian dan ada orang Kristen berdoa. Luar biasa. Itu the true toleransi. Dan kita semua itu saling menghargai di rehab tuh. Kita semua nggak peduli apa background lo. Kita semua nggak peduli apa agama lo. Kita semua nggak peduli apa tindakan kriminal lo. Kita semua cuma peduli satu. Apa narkoba lo? Nggak bercanda. Sorry, saya tidak bisa menahan. Itu jokes, sorry, maaf. Sorry, itu jokes, mohon maaf. Kita semua tidak bisa menahan rasa kemanusiaan. Itu yang betul, ya, rasa kemanusiaan. Dan waktu itu gue inget banget. Jadi itu adalah acara tahun baru yang paling hikmat yang ada di RSKO.
semuanya cuman makan, terus melakukan doa kepada apa yang mereka percayai masing-masing. Dan saya kan tidak ikut dua-duanya ya, saya tidak ikut acaranya. Itu ditutup dengan malam renungan. Nah, malam renungan itu adalah, jadi sebelum jam 12 kita naruh kayu bakar di tengah lapangan. Kita taruh kayu bakar terus dibakar. Terus kita keliling di kayu bakar gitu. Habis itu kayak harapan kita untuk tahun 2023 apa. Terus kayak penyesalan terbesar kita apa. Jadi kayak pengen dibikin sedih gitu. Nah, jadi gini, ini sangat jadi RSKO kan ini lapangan. Kita ditaruh di lapangan. Di lapangannya itu gede, sampingnya tuh rumah warga. Jadi ini ada pagar gede, lapangannya di tengah, ada dikelilingin oleh pagar. Samping pagar yang tinggi itu rumah warga. Dan rumah warga itu ada yang tingkat 3, ada tingkat 4. Jadi mereka bisa melihat aktivitas jangki-jangki yang ada di tengah di lapangan. Nah, waktu kita malam renungan di lapangan pakai kayu bakar, pakai sound system, kita kan malam renungan kan pakai mic kan, ngomongnya kenceng. Itu warga yang ada di lantai 3, lantai 2 itu pada ngeliatin. Gue inget banget, ada satu cerita sedih, ada 2 cerita sedih, cerita harapan apa segala macem. Sampai akhirnya mikrofonnya itu dikasih ke gua. Nah, mikrofonnya itu, speakernya itu kedengeran ke warga-warga yang di tingkat 2, tingkat 3 yang nontonin kita dari samping. Gue bilang begini, selamat malam warga-warga di sekitar RSKO. Mereka wuh gitu kan, mereka di samping pada wuh. Kalian tahu kami siapa? Tahu. Inilah yang terjadi kalau masa depan Anda suram, pada ketawa. Jangan sombong. 2 tahun lagi bisa jadi Anda yang di sini, saya yang di sana. Anjing, waktu giliran gue ngerosting warga setempat. Terus gue bilang, dan mohon bantuannya kepada warga setempat. Apabila teman-teman melihat muka-muka kami yang berhasil manjat pagar, jangan dilaporin ke security. Karena ternyata warga setempat sama tempat rehab gua itu berkolaborasi. Apa kolaborasinya? Kalau warga setempat bisa menemukan residen yang kabur dan mengembalikannya ke tempat rehab gua, akan dikasih bounty. Yang bounty-nya tuh cukup besar, sekitar berapa juta gitu. Nah, itulah makanya kalau di tempat rehab gua, kalau misalnya kita baru masuk, kita selalu dibotakin. Kenapa? Supaya itu jadi ciri khas yang jelas. Apabila ada yang bisa kabur, terus ada botak-botak itu, pokoknya kelihatan lah kalau anak rehab tuh gimana gitu. Makanya kalau Anda cepak dan Anda berkeliaran di dekat Cibubur, dekat tempat rehab saya, bisa jadi Anda disalah identifikasi, Anda ditangkap dan Anda kabur ya. Tidak Pak, ini emang fashion. Langsung dimasukin. Itu hiburan yang gue lakukan sih biasanya untuk mengatasi rasa bosan. Dan selain event-event yang gede, salah satu hiburan kami adalah melihat residen baru yang masuk. Gue tuh udah saking akrabnya sama orang-orang di sana, karena kan kita nggak punya aktivitas lain-lain ya. Jadi tuh kita kalau ngobrol tuh udah sampai informasi yang kita tahu tentang partner kita tuh udah sampai akrab banget. Lo udah tahu tentang keluarganya dia, lo udah tahu tentang rahasia terdalamnya dia. Itu udah bener-bener kayak saudara lah di rehab tuh. Ikatan bondingnya tuh luar biasa gitu. Kita udah bener-bener kayak saudara lah di rehab tuh. Jadi kita udah bosen. Gini deh, biar lo dapat gambaran sebosan apa sih di rehab. Lo pernah nggak sama keluarga lo yang udah akrab banget naik mobil, terus di mobil nggak ngomong apa-apa? Ya itu kayak gitu. Karena ya udah bosen aja, bukan karena benci ya. Karena udah apalagi yang mau diomongin udah nggak ada gitu. Makanya kalau misalnya ada let's say anggota baru atau residen baru yang masuk ke rehab, kita tuh excited. Wah siapa nih gitu. Dan kita tuh punya semacam culture di sana. Kalau misalnya ada orang masuk, kita kita suka gitu-gituin. Maksudnya kayak bukan perpeloncoan sih jatuhnya sih. Secara kita menyambut tuh gitu, kayak au gitu. Jadi kayak welcome to the pack. Intinya gitulah. Nah jadi waktu di zaman gue sih, gue menghentikan pembulian ya, karena menurut gue perpeloncoan tuh nggak ada gunanya. Jadi waktu di zaman gue jadi koordinator, gue bilang nggak usah ada bully-bulian lah, kita semua di sini sama gitu. Nah balik lagi, kita tuh selalu penasaran tentang residen yang masuk siapa gitu. Ada satu ketika di mana residen yang masuk ini adalah orang tua
kalau nggak salah umurnya 74, kalau gua nggak salah 74 tahun. Dia ditangkap karena kasus narkoba. Gua nggak usah sebut namanya siapa. Dia dicepuin sama cewek. Jadi ceritanya beliau open BO, terus ceweknya ini datang nawarin drugs. Dia mau. Ternyata open BO ini cepunya polisi, intinya gitulah. Masuklah di rehab nih kan. Umur 74 tahun. Di situ kita tuh bener-bener gimana ya? Kita tuh bingung gitu. Kenapa kita bingung? Karena gini, definisi rehab apa sih? Definisi rehab itu kan adalah memperbaiki kebiasaan buruk menjadi lebih baik. Makanya namanya rehabilitasi, supaya bisa dikembalikan lagi ke masyarakat. Itu kan definisi rehab kan. Nah, permasalahannya Bapak 74 tahun ini, apa yang mau diperbaiki? Waktunya di bumi saja sudah tinggal maksimal 2 tahun lagi gitu. Maksud gue, itu tuh bener-bener jadi, kita tuh bener anjir lah. Kenapa orang kayak gini tuh dimasukin rehab? Why gitu kan? Apa? Ya kalau udah tua ya udahlah ya, cuman diproses sewajarnya aja, direhab sewajarnya aja. Kalau bisa rawat jalan ya rawat jalan gitu. Karena orang tua gini mau ngapain gitu. Dan bapak-bapak umur 74 tahun yang masuk rehab ini nih, kita juga sungkan. Mau kita ajak ngomong juga dia lebih tua. Gue inget banget gue manggilnya Om. Halo Om gitu. Nah tapi kita akhirnya jadi dekat karena dia royal, dia baik kan. Dia jadi sosok bapaknya anak-anak gitu. Dia muji gue. Dia bilang katanya, Dek Coki ini memang pengetahuannya luas. Dek Coki ini bagus jadi pemimpin. Mudah-mudahan di luar kamu bisa punya karir yang bagus apa. Gue dipuji-puji gitu. Dan karena gue dipuji-puji gitu, ya gue kan gak enak ya nyuruh-nyuruh bapak-bapak umur 74 tahun ya. Yang paling why dari bapak-bapak ini adalah, yang gak why sih, namanya juga bapak-bapak umur 74 tahun ya. Dia itu punya rambut palsu. Dan dia punya gigi palsu. Jadi gini, kalau yang udah tua, jadi di tempat gue tuh ada kamar biasa sama ada kamar VIP. Bapak-bapak ini ditaruh di kamar VIP. Kalau kamar VIP itu adalah kamar yang agak terpisah dengan tempat yang pada umumnya gitu. Jadi kalau pagi-pagi lagi ada sinar matahari, bapak-bapak ini keluar. Tapi karena dia baru keluar dari kamar kan, di tempat VIP dia keluar lagi cari sinar matahari, dia tuh rambut palsunya nggak dipakai karena dia kan pakai rambut palsunya nggak dipakai gitu. Jadi dia keluar masih botak. Tapi kalau ada suster cantik yang lewat, bapak-bapak ini masuk lagi, keluar udah pakai rambut palsu. Wadidaw, genit. Residen-residen baru nih bener-bener apa ya namanya ya, bikin kita jadi nggak bosan sih. Kenapa? Karena biasanya kalau ada residen baru yang udah senior itu dikasih tanggung jawab untuk apa ya istilahnya, membimbing lah atau mendidik residen baru ini supaya ngerti gimana caranya survive ada di rehab. Karena waktu itu ada satu residen baru, jadi dia pakai drugs lah, tapi dia tuh punya kelainan, punya kondisi, bukan kelainan mungkin kata lebih tepatnya kondisi, di mana tuh di kepalanya tuh ada daging tumbuh, jadi kayak ada tumor kecil gitu, dan dagingnya ini agak panjang, dan daging tumbuhnya ini persis di dekat kuping. Oke. Gimana ya gue cara jelasin ya? Jadi intinya dia punya daging tumbuh di dekat kuping, dan itu noticeable banget. Daging tumbuhnya tuh kelihatan banget karena daging tumbuhnya tuh panjang. Dan lo tau nggak, anak-anak rehab anjing. Jadi setiap ada, jadi kan gue lupa lah namanya dia siapa, dan gue nggak bisa sebutin anyway kan namanya. Jadi ada dia gitu kan. Terus tiba-tiba anak-anak rehab tuh bikin julukan buat orang yang punya daging tumbuh dekat kuping. Dia ngomong gini ke gue, dia nyamperin gue, Cok, lu udah ketemu si Bluetooth nggak? Si Bluetooth, lo tau gak sih HP yang ada Bluetoothnya itu loh, yang ditaruh di kuping. Anjing, mulutnya sampah banget bangsat. Gua aja dark tapi nggak sedark gitu. Terus gue bilang, anjing kok Bluetooth, anjing siapa sih Bluetooth? Gue bilang, itu orang yang ada daging tumbuh di dekat kuping. Bangsat. Gua Kang men sampai nangis men. Gua ngakak sampai nangis. Terus setiap ada orang itu datang ya,
si bapak ini datang, padahal orangnya baik banget, sumpah. Dia orangnya baik banget. Tapi setiap bapak ini datang, kalau ngomong serius, seserius apapun ke gue nggak bisa nggak ketawa, men. Emang anjing anak-anak karena di pikiran gue tuh udah ada bluetooth gitu. Jadi bapak ini ngomong misalnya, Bang Cok, ini saya mau komplain dong, makanan saya datangnya telat apa. Gue nahan ketawa terus karena gue tuh nggak ngelihat mukanya. Saya melihat daging tumbuhnya yang mirip seperti bluetooth. Bangsat. Anjing. Gua nggak tahu deh. Mau itu dosa tapi lucu tapi dosa, bangsat emang. Nah, satu sisi yang cukup mengagetkan buat gue adalah selama gue direhab, mata gue makin terbuka bahwa narkoba ini dikonsumsi berbagai macam kalangan. Banyak profesi-profesi yang di luar itu memang secara karir tinggi. Kayak misalnya ada CEO yang dimasukin rehab. Ada general manager yang dimasukin rehab. Bahkan ada yang punya pemilik perusahaan, ada pemilik perusahaan dan perusahaannya sukses, gue nggak bisa sebut apa, ada di rehab. Jadi berbagai macam kelas tuh ada. Dan bahkan profesi-profesi, wah gue ini tuh bakal lucu banget, tapi kalau gue ceritain ini pasti bakal banyak yang tersinggung. Bahkan ada profesi-profesi yang lu nggak berpikir, anjing kok ini orang pakai narkoba, ternyata ada di rehab. Jadi pelajarannya apa? Ya narkoba tuh nggak melihat status sosial, dia nggak melihat kelas, dan dia tidak melihat latar belakang gitu. Narkoba tuh menyerang segala macam lapisan masyarakat gitu. Nah, kalau gua ngomongin mengenai residen baru ya, itu ada beberapa residen baru tuh yang begitu masuk kita bisa ngelihat banget dia terguncang gitu. Dia shock banget gitu karena asumsinya dia kalau misalnya masuk ke dalam rehabilitasi itu akan ada perpeloncoan, akan ada senioritas gitu. Untungnya adalah di masa gua yang mengkoordinir rumah, hal seperti itu tidak pernah terjadi. Jadi waktu ada residen-residen baru tuh datang, habis itu mereka takut, mereka apa, gue samperin terus gue bilang, men gak usah takut men, tenang aja men, di sini nggak seburuk yang lo kira kok. Gue rangkul, terus gue tunjuk ada orang untuk jadi apa istilahnya, untuk jadi kakak pembimbingnya gitu. Dan kalau ada rating kepuasan saat gue menjadi pemimpin saat itu pasti sangat tinggi sih. Gue yakin sangat tinggi kayak yang gue ceritain di episode sebelumnya. Dan biasanya ya residen-residen baru tuh kalau misalnya baru nyampe atau baru masuk itu sopan-sopan parah. Kayak apa istilahnya, semuanya dipanggil bang, apa namanya, dan ya sangat menjaga attitude lah gitu. Dan di kasus gue waktu gue jadi koordinator di sana ya, cuman bisa dihitung paling cuman ada satu kasus yang emang bener-bener berantem. Jadi waktu itu ada kasus di mana dia anak baru, sebenarnya orangnya baik tapi memang dia tenge aja, pembawaannya itu kayak ngegas terus. Nah karena pembawaannya kayak ngegas terus, misalnya dia ngomong gini, selamat pagi. Orang normal kan kalau ngomong kan selamat pagi gitu kan. Nah, karena dia nih orang Sumatera, dia ngomong selamat paginya tuh kayak ngajak berantem. Selamat pagi gitu. Jadi orang tuh waktu dia perkenalan, gue inget banget, gue nggak usah sebut namanya siapa, dan dia ikut tinju. Jadi badannya posturnya memang postur intimidatif kan, dan cara ngomongnya ngegas. Padahal orangnya nggak gitu. Dia kan memperkenalkan diri kan. Ini kita ada orang baru, silakan maju ke depan. Dia naik kan, terus dia bilang, selamat pagi, nama saya ini. Yang lain sebel. Udah selesai dia turun pada bilang, Cok ini kita gulung aja. Begini, mohon maaf, kenapa solusi Anda selalu kekerasan? Gue bilang, tidak dong, kita kenal dulu orang ini. Dia tuh bukan mau nantangin lu. Emang pembawaannya seperti ini. Gue samperin ini orang gue samperin. Terus gue bilang, bro, ada apa? Oh iya emang begini cara ngomongnya bangsat. Gue bilang, bro gini bro, gue tahu ini kan adalah sebuah gestur dan bukan apa ya bilangnya. Ini kan adalah cara lo ngomong, tapi banyak orang terganggu nih dengan cara lo ngomong. Kayaknya mungkin lo harus agak tone down dikit deh, karena untuk saat ini nih gue bisa memanage situasinya. Tapi kalau pas gue lagi nggak ada, gue lagi di konselor, terus lo tuh ngomong terlalu kencang-kencang gini kan bisa memicu perkelahian. Karena kan nggak semuanya orang bisa memahami seperti gue. Gue ceritain ke dia tuh, oh iya bang. Nah, dia agak tone down.
Oke tuh, udah selesai kan? Dia ngomong udah nggak ngegas, dia ngomong udah nggak ngegas. Tapi namanya orang Sumatera, apa yang ada di perasaannya selalu diomongin. Jadi gini, yang namanya anak-anak jangki kan ada cenderung kehaluan ya, suka sombong-sombong ya. Jadi ada satu residen gua, presiden lama, dia nih halu. Dia nu bilang saya ini adalah kontraktor gitu. Biasanya kalau ada orang halu yang mendekati ODGJ, kita yang udah lama di situ kita iya-iyain karena nggak worth it. Misalnya kita, masa sih? Wah panjang, lu nggak bisa keluar dari percakapan itu. Iya saya punya bisnis di Lebanon. Wah udah terlalu why. Jadi biasanya kalau udah begitu kita cuman oh iya bagus sukses deh. Terus kita menghilang pakai bom asap gitu. Nah yang anak baru ini kan ngegas orang Sumatera, apa yang ada di perasaannya itu yang diomongin kan. Ketemulah dia sama si orang halu ini. Wah ini anjing banget ini untung lagi makan. Kebetulan sialnya yang ada di depan dia itu adalah orang yang suka tinju yang ngomongnya ngegas orang Sumatera. Dia bilang, lo tahu nggak? Apa bang? Aku ini adalah kontraktor. Waduh. Si orang Sumateranya bilang, ah bohong kamu. Langsung to the point, nggak ada. Maksud gue ya pura-pura kayak apa kayak enggak loh. So, bohong kamu, ditunjuk lagi. Bohong kau gitu loh. Hah? Maksudmu apa? Berantem men. Langsung berantem di sana, tonjok-tonjokan. Terus gue bilang ya ampun, gue bilang enggak, dia berbohong bang. Aku tapi betul kontraktor. Iya, gue juga bingung saat itu. Yang salah menurut gue nggak ada. Yang salah adalah ya kita semua pakai narkoba, itu sebenarnya yang salah. Karena di momen itu gue juga bingung yang salah siapa. Akhirnya gue pisahin. Dia bilang gini, si orang Sumatera ini bilang gini, bang gue tuh nggak biasa hidup sama banyak orang karena mulut gue ini nggak bisa dikendalikan bang. Apa yang gue rasa itu yang gue omongin. Jadi kalau itu orang lain jadi sebel sama gue ya itu urusan mereka. Terus gue bilang, lo tau nggak mindset lo sama kayak mindset gue. Bedanya mindset lo itu gue pakai kalau gue di luar. Masalahnya kan kalau di dalam lu ketemunya dia lagi. Kalau lu ketemunya dia lagi, mau mandi ketemunya dia, mau makan ketemunya dia, mau tidur ketemunya dia, mau olahraga ketemunya dia. Kalau lu bikin sebel orang satu rumah, lu kan digulung cepat atau lambat. Gue bilang sejago-jagonya lu tinju, lu dikeroyok 20 orang, meninggal. Gue bilang. Oh gitu ya. Jadi apa yang harus aku lakukan? Ya coba lah kalau ada orang halu-halu. Terus gue bilang gini, dari sini banyak orang halu, jadi lo gak harus tanggepin mereka secara serius. Lo gak perlu ngomong bohong kau, gak perlu. Gue bilang, kalaupun nanti lo bilang lo menang, terus apa nextnya? Gue bilang, iya juga sih bang, bener ya. Iya udah jangan bilang bohong. Oke deh kalau gitu, aku akan membenahi diri. Gokil gak? Coki si pembimbing, gokil. Sudah si koordinator, si pembimbing. Gue tuh the perfect example of leadership. Waduh. Selesai kan? Udah selesai nih. Nah, masalahnya sayangnya yang halu di rehab saya lebih dari satu. Itu hanya kasus satu, dia ketemu orang halu yang satu, ketemu sama orang halu yang lain nih. Waktu itu dia ngomong gini, wah ini gue juga gak bisa detailin secara jelas ya dia halunya apa. Pokoknya dia bilang gini, jadi gue punya temennya, ini halunya udah di level ultimate. Apa halunya? Setiap kita nonton TV dan ada artis, dia selalu bilang artis itu kalau nggak keluarganya bapaknya. Wah. Jadi waktu itu kita nonton kan, nah ini bapak gue nih. Kita cuma nengok, semuanya nengok ke dia. Ya nggak apa-apa. Tiba-tiba ada artis lain yang cewek. Nah ini ibu gue nih. Ya nggak apa-apa. Terus lama-lama ada ada artis lain. Nah ini paman gue nih. Si orang Sumatera lama-lama nggak tahan. Kalau kita kan udah kenal ini lama kan. Nah, yang bikin kita tuh nggak marah adalah si orang yang halu ini. Kan tempat rehab gua kan di apa istilahnya juga nyambung sama rumah sakit. Dia ini setiap dua kali seminggu kepalanya tuh ditusuk-tusuk jarum gitu kayak ada pengobatan. Jadi kita emang udah tahu dia ODGJ ya. Jadi kita kalau kita marah sama ODGJ kan yang ODGJ malah kita kan ya, cuman ngeganggu aja. Kenapa ada setiap artis itu adalah keluarga Anda gitu. Itu yang kita sebut. Tapi kita udah iya aja. Yang orang Sumatera anjing banget. Kita lagi nonton barengan. Ada satu scene dipotong sama dia. Apa? Apa kau bangsat? Ini nenekmu.
Apa kau bilang? Hah? Ini bapakmu. Udah tahu aku. Ini bibimu. Ah, bangsat kau gitu anjing, kita ngakak. Dan mau berantem dipisahin lagi. Ya, itulah menurut gua yang terjadi di rehabilitasi. Dan sebenarnya rasa bosan kita bener-bener terobati dari kejadian-kejadian kayak gitu sih. Kalau dari Kalau dari programnya sendiri sih ya mereka mencoba melakukan yang terbaik, tapi ya tetap ada kurangnya lah, bisa diimprove lah. Nah, yang menarik adalah ini sangat menarik dan gua rasa lu akan sangat menantikan episode selanjutnya. Kalian semua tahu kan stance gua sama hal-hal supranatural. Kalian semua tahu bahwa gua ini adalah orang yang sangat skeptis untuk menilai kejadian-kejadian yang tanda kutip katanya horor. Bahkan biar kalian tahu gue seskeptis apa, bahkan saat gue lihat partner gue tretan muslim kesurupan aja, yang terlintas di pikiran gue tuh selalu, apakah ini ciri-ciri orang epilepsi gitu. Nah, gue pokoknya seskeptis itulah ngelihat hal-hal supranatural. Tapi di rehab gue ada beberapa kejadian yang memaksa gue untuk mempertanyakan stance gue sekali lagi. Apakah kejadian-kejadian yang terjadi itu adalah memang supranatural atau halusinasi akibat efek buruk dari narkoba? Apa kejadian-kejadiannya dan kegiatan-kegiatan apa aja yang kita lakukan rutin sama anak-anak yang itu juga termasuk dalam mengatasi kebosanan yang ada hubungannya dengan hal-hal horor? Lo tungguin aja episode Diary Coki Rehabilitasi minggu depan. Ini akan jadi episode paling spesial karena gue jarang banget cerita tentang horor-horor ya di karir gue ya. Dan ini gue akan cerita pengalaman horor yang misterius dan menegangkan. Tungguin aja di Diary Coki Rehabilitasi di Noise Special minggu depan.